kalau di masjid wudhu kita kan langsung dari kran itu Iya, ya. betul, wudhu langsung dari kran ya. langsung buah semuka. Itu kan itu tuh sering kali saya dimarahin sama orang-orang sini. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafia di Dialog Hidayatuna. Halo sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan menyapa sahabat Hidayatuna yang sedang menempuh pendidikan di negeri yang cukup jauh ya. Dari manakah dia? Sahabat kita kali ini datang dari negeri Maroko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Reza Amik nih ya. Iya, Reza Amik. Reza Amik. Oh, Reza. Ini manggilnya apa nih ya biar enak? Manggil Mas, Abang, atau Gus? Karena katanya Reza ini anak kiai katanya. Waduh, ya panggil Reza aja nggak apa-apa, Mbak. Panggil Reza ya. Oke deh. Ya. Reza, apa kabar di sana, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbaknya sehat kan ya di sana, Mbak? Alhamdulillah sehat sekali, walaupun nggak sehat harus disehatkan. Apalagi setelah diajak ke Hidayatuna semakin sehat lah raga ini gitu. Siap. Puasa di sana aman, Bang? Alhamdulillah aman-aman saja, Mbak. Terus ya hawanya bersahabat ya puasa kali ini. Karena yang sebelumnya itu kan musim panas kalau puasa tahun musim kemarin. Panas sebelumnya, iya. Jadi puasanya 16 jam kalau tahun kemarin. Kalau tahun ini musim semi, udaranya enak banget ya. Jadi berapa jam berarti puasa untuk tahun ini? Puasanya berarti berapa ya? Dari jam setengah 5 sampai jam setengah 8. Setengah 5 sampai setengah 8 ya. Berapa jam ya itu? Tapi yang penting didukung dengan cuaca yang enak lah ya, yang tidak menyiksa gitu ya, yang bersahabat. Indo banget lah. Indo banget ya, berarti cukup terbiasa gitu ya. Yep. Oke Reza, udah berapa lama nih di Maroko? Ini tahun keempat saya, memasuki tahun pertama S2 saya ini, Mbak. Udah S2. S2, jadi kalau di sini S1 itu cuma 3 tahun. Oh, untuk tahun keempat berarti udah masuk S2 ya? Udah masuk S2 ya. Oh, iya. Oh, sekarang berarti udah sedang menempuh magister nih ya judulnya. Iya, jurusan apa gaya-gayanya nih? udah master nih. Jurusan apa nih, Gus? Ini jurusannya itu usul fikih tapi madhab maliki. Usul fikih madhab maliki. Mazhab Maliki ya. Di Indonesia ada nggak tuh jurusan itu? Nggak ada kayaknya. Masalahnya di Indonesia kan madhabnya Syafi'i. Kalau di sini itu madhabnya, iya. Kalau di sini Maroko itu madhabnya Maliki. Itu udah diatur Maliki, sama kerajaan. Iya, itu sudah ditetapkan sama kerajaannya itu. Maka berarti penganut Syafi'i ada nggak tapi di Maroko situ? Mazhab Syafi'i. Kalau penganut Syafi'i sendiri kayaknya nggak ada kecuali orang Asia yang berkunjung ke sini. Berarti orang Asia. Nggak ada. Masalahnya ini sudah menjadi ketetapan. Iya, masalahnya di sini juga udah ada di ketetapan negara kalau mazhab fikihnya itu mazhab Maliki. Tapi kok nggak menyalahkan ketika ada mazhab lain masuk, tidak melarang. Cuman negara sudah menetapkan bahwa mazhab mayoritas atau mazhabnya orang Maroko itu mazhab Maliki. Oh, berarti untuk sudah ketetapan pemerintah ya bahwasanya penduduk Maroko itu bermazhabkan Maliki gitu ya. Iya, kerajaan sudah menetapkan iya, betul, seperti kerajaan itu. Ya di sana ya sistemnya ya Reza ya. Oh, berarti intinya iya, kerajaan di sini kerajaan. Tapi untuk Reza sendiri sebagai penganut Syafi'i, Hambali, Maliki nih. Syafi'i. Mengalami kesusahan perbedaan nggak di sana dengan kultur mereka yang penganut mazhab Maliki? Jelas. Oh, jelas ya. Salah satu contohnya nih, Mbak. Contohnya apa? Kalau di masjid, salah satu contohnya ya, kalau di masjid wudhu kita kan langsung dari kran itu ya. Iya, betul, wudhu langsung dari kran langsung buah semuka. Itu kan itu tuh sering kali saya dimarahin sama orang-orang sini karena melakukan hal tersebut dengan alasan menyanyiakan air. Berarti kalau wudhu nggak boleh dari kerannya langsung gitu ya? Lah, jadi gimana kalau dong? sampean pernah
sampean dulu pernah lihat itu loh Mbak, wudhu viralnya Sandiaga Uno, pernah lihat gak? Yang pakai cuman apa, ember kecil tuh. Yang ember kecil itu ya. Sibuk kecil tuh. Ya kayaknya pernah viral ya. Lah kalau di sini yang pernah viral dulu itu, lah kalau di sini itu kan memang air mustakmal memang boleh untuk apa, dalam artian nggak ada air Betul, mustakmal air gitu loh. mustakmal, Jadi wudhu dari air wudhu dari air yang sedikit itu tetap sah kalau Tetap menurut sah. mazhab Maliki. Betul. Jadi dalam satu ember dipakai berkali-kali bisa gitu ya. Iya, untuk berwudu. lah mereka wudhunya pakai wudhunya apa, cuman pakai apa, ember kecil itu udah selesai wudhu Udah mereka. selesai. Kalau saya nggak bisa seperti Nggak bisa ya, nggak biasa Iya, ya saya. makanya. Nggak bisa. Masalahnya udah beda hukum nih ya, Betul. hukum air antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki gitu loh. Ya sering dimarahin tapi ya saya dengarkan. Tapi saya tetap lupakan menggunakan lagi, yang mana biasa. berarti? Wudhu di keran atau wudhu dengan ember? Saya tetap Syafi'i. Oh, tetap wudhu di ember ya. Saya tetap wudhu di keran. Saya tetap wudhu di Oh, keran, tetap Mbak. wudhu di keran ya. Walau di mana? Walaupun dihujat. Iya. Walaupun dihujat sama netizen sini. Netizen ya Bodo amat. ampun. Tapi paling nggak agak bermanfaat lah ya hujatan netizen di sana gitu, nggak kayak di Indonesia gitu ya, masih seputar perwuduan. Iya, kalau gitu di ya. sana. Ya benar. Ya mungkin yang menghujat itu juga rata-rata orang yang dalam Fanatik artian gitu ya? pengetahuan agamanya itu pengetahuan agamanya mungkin nggak tahu kalau Syafi'i itu wudhunya seperti Iya, ini. betul. Tapi kalau teman-teman kampus saya sendiri teman-teman kampus saya sendiri melihat wudhu saya yang seperti itu ya maklum saja. Berarti gitu. untuk Nggak beberapa ada yang, oh beberapa iya. masyarakat paham bahwasanya yang wudhu seperti di keran seperti itu Yaps. yaudah penganut madhab Syafi'i gitu ya. Yang ya mazhab Syafi'i, iya benar. Benar. Terus di Maroko sendiri guys, sekarang keadaannya gimana? Kena pandemi ini juga kah COVID-19? Jelas, Oh, jelas, ya. alhamdulillahnya saya berada di kota yang paling banyak kena Masya Allah. corona nih Mbak, positif. Oh iya. udah 1000 kemarin terakhir saya lihat 1098 Terakhir hari kemarin 1998. ini. 1098. Oh, 1098, heeh. Iya, perharinya itu rata-rata nambahnya 30 sampai 50. Lah nggak tahu ini 30 hari ini sampai nambah 50 berapa lagi, per belum hari diupdate lagi. lumayan banyak berarti ya. Itu untuk di kota itu Ya. saja. Iya, di kota ini, di kota Casablanca, saya di kota Casablanca ini. Casablanca kayak di Jakarta Pusat ya. perekonomiannya. Jakarta juga ada di Casablanca. Jakarta yang kayak sini, bukan Jakarta yang sini Iya. aja Jakarta. Oh iya. Terus bagaimana Aduh. berarti sekarang keadaan di Maroko sendiri? Bagaimana penanganan Lah, kerajaan ya di sana ya, berarti bukan pemerintah. iya kerajaan. Berarti bagaimana Oke. keadaan di sana? Untuk kerajaan sendiri, raja sudah mulai menetapkan lockdown. Lockdown juga ya. Dari mulai 16 Maret kemarin sampai 20 Mei depan. 20 Mei depan, berarti Gitu. hampir 2 bulan juga. Jadi memang nggak boleh sama sekali keluar dari kotanya masing-masing. Ketat ya ini Dan ya. juga batas keluar rumah itu ketat banget kalau di sini Mbak. Bener-bener ditangkapin polisi gitu. Oh iya. Lah, terus keluar dari rumah itu hanya boleh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Selain itu nggak Oh, boleh. keluar rumah berarti Dan, dari jam 6 kok- pagi sampai jam 6 sore. Itu lumayan lama dong berarti ya. Masih seharian lah jatuhnya. Iya, masih seharian. Cuman kan itu juga ngefek ntar Mbak ke kayak ya yang sering hidup malam Iya. seperti kita nih. Iya. Masyarakat malam ya. Kalau kami kan hidupnya malam, paginya nggak hidup. Bener ya, saya paham sekali konsep itu. Lah, ya mungkin Lalu mungkin saya sambil lihatin nih Mbak ya kondisi luar ya, nih ya. kondisi luar di sana bagaimana? Kondisi luar. Ya ini, jadi setelah dimulai lockdown itu kafe-kafe itu mulai ditutup. Jadi siang pun nggak pernah dibuka, walaupun sebelum Ramadan kemarin itu siang juga nggak dibuka. Semua kafe, semua warung makan itu ditutup selama musim lockdown. Tapi mobil-mobil Jadi masih mulai bisa dari berlalu 16 lalang ya? Ini terhitung sepi Mbak. Ini kalau biasanya itu Oh, macet. terhitung sepi itu ya? Ini biasanya Iya, macet. iya. Ini terhitung sepi nih kayak gini. Oh, Jadi ya kebetulan saya itu tinggal di agak yang ya tengah kota ya? Ya, itu biasanya ini biasanya di sini tuh sampai macet panjang sampai sono itu. Cuman ini sepi banget ini hitungannya.
Udah terhitung sepi di sini. Iya. Oh. Nah, itu tempat ngafe biasanya tutup terus. Tutup ya? Kangen saya ini mau ngopi di mana? buat itu dong kopi kekinian dalgona kocok sendiri. Wah itu saya bikin itu jadinya bukan dalgona, dalgondes. Dalgondes ya. Iya karena kan dalgona itu tercipta karena mereka yang depresi nggak bisa ngopi ke kafe, jadi makanya terciptalah itu dalgona ya, yang mungkin sebenarnya sudah ada sejak lama itu, tapi baru iya. hits. Udah pernah nyoba belum nih Reza? Baru hit sekarang. Udah kemarin, cuman nggak jadi. ya? Jadi satu sama susunya itu. Berarti nggak nge-foam di Iya, atas kopinya ya nggak- berarti. Nggak berhasil. Iya, nggak berarti. nge-foam dia. Nggak berhasil. Waduh. Memang susah ya. Tapi, Ya. Kocokannya kurang hebat ya. Memang. Betul. Oke, Reza, sekarang berarti kan lagi bulan puasa ya, Oke. dikatakan sama orang-orang itu berbeda ya dari bulan Ramadan sebelumnya. Lantas keadaan di sana Iya, sendiri benar. Selama bulan Ramadan ini bagaimana? Apakah benar-benar jauh berbeda atau benar-benar tidak terasakah suasana Ramadannya atau bagaimana? Kalau untuk perbedaan dari Indonesia dengan Maroko Ya, dulu ya Kak ya perbedaannya. tadi ya. Biar kita Betul. Lah, mungkin perbedaan yang pertama itu kalau Indonesia ya pas musim-musim biasa nih pas nggak ada Covid kan rame tuh Betul, takjil, betul. ngabuburit. Betul, takjil Lah, ya. kalau di sini itu kalau di sini itu Mbak, kalau maghrib itu malah sepi banget jalan. Nggak ada mobil Sepi sama ya? sekali. Kalau kapan itu? Ya, Maghrib? kalau mau maghrib, menjelang maghrib tuh enggak. Berarti semua udah Padahal pulang kan ke kalau di rumah Indonesia gitu? rame-ramenya. Lah kalau di sini itu malah family time banget. Family time berarti Jadi ya? malah restoran, semua restoran ditutup. Terus ya pokoknya taksi-taksi pun nggak ada yang jalan, bis ya Betul. nggak ada jalan gitu. Nah, berarti kalau misalnya untuk perbedaan penanganan ini ya, Zak, ya, misalnya kan kita bisa lihat kalau kayak di India, tuh yang dia langsung digebukin, dipukul-pukulin sama polisi gitu. Terus di beberapa Iya. negara punya cara penanganan yang berbeda. Bagaimana dengan Maroko sendiri? Kalau Maroko ya kemarin sempat viral Apakah juga ada di denda negara Maroko gitu? nih. Iya, di sini sempat viral juga kemarin ya polisi itu ya sama juga mungkin dengan negara lain yaitu polisi keliling terus gebuk-gebuk juga. Polisi keliling. Terus ada ya, penggebukan juga berarti ya? ada ada penggebukan terus ada denda juga 1.500 Ada denda dirham. juga. Ya, 1.500 dirham dirham. sama dengan berapa rupiah? Satu dirhamnya itu 1.500 rupiah. Berarti sekitar berapa juta tuh ya? 1.500 tuh 2 juta, 2 juta setengah. Oh, 2 juta setengah ya. Nah, Lalu? terus kalau tidak bayar denda penjara seminggu. Oh, tidak Gitu, bayar denda, kalau keluar penjara seminggu. Penjara seminggu. Iya. Lumayan ya. Jadi benar-benar serius di sini pemerintahnya dalam menanggapi masalah corona nih. Oh, berarti masyarakat benar-benar patuh ya berarti. Iya benar-benar patuh ya gara-gara takut itu emang benar-benar. Karena takut jadi dengan hukuman yang demikian ya. Iya benar-benar dijalankan masalahnya kalau di sini hukumannya Betul, tersebut. betul. Tuh. Berarti selama bulan puasa ini nggak ada kan kalau tadi kalau maghrib Ramadan di sana mereka pulang ke rumah ya, nggak kayak di Indonesia. Karena kan biasanya di Indonesia bulan puasa ini identik dengan ngabuburitnya malah ya, ngabuburit dan bukber buka bersama, Pak. Jadi ninggalin keluarga untuk buka bersama dengan kerabat-kerabatnya di luar sana. Kayak gitu ada nggak sih di Maroko bukber kayak gitu? Sama sekali. Selama saya hidup berapa tahun di sini nggak ada yang namanya bukber itu. Jadi emang kalau 4 tahun di sana nggak ada bukber ya? Terus di sini juga Mbak itu emang bukanya itu berbeda dengan buka Indonesia. Kalau di sini itu sampai 3 ronde. Ada 3 ronde ya berbuka puasa di Maroko. Itu apa aja itu? Jadi kalau pertama itu cuman kurma dengan air putih atau sama Kurma zaitun dengan lah, air buah putih. zaitun. Oh ya, itu habis itu langsung tips itulah ya. Habis itu langsung sholat dulu, baru setelah itu makanan ringan lagi setelah maghrib itu. Makanan ringan. Contohnya? Dan ini makanan ringan itu ya cuman kayak roti-roti patisserie itu loh Mbak. Patisserie. Oh iya. Roti-roti kecil-kecil itu. Roti ya. Habis itu sholatlah taraweh. Sholat taraweh. Habis sholat taraweh baru yang makan berat. Yang jam 12 mereka makan berat itu. Jam 12 malam jam baru 12, makan berat itu malam. Jam 12 malam.
pengalaman sama orang Maroko seperti itu saya selama puasa di sini. Kalau sholat tarawih sendiri berapa rakaat di sana? Nah, kalau di sini seperti mungkin negara Arab lain itu dibagi menjadi 2 sholat tarawihnya. Yang pertama itu 10 rakaat itu setelah Isya pas. 10 rakaat setelah Isya. Terus kemudian pas tengah malamnya baru ditambah 10 rakaat lagi. Lah itu rata-rata tengah malamnya. Oh, berarti ya, dipisah waktunya? Dipisah, nggak secara langsung. Kalau di Jadi Indonesia 10 kan 20 setelah rakaat. Isya langsung. Kalau di Indonesia kan 20 rakaat langsung gitu ya, satu waktu. Iya. Nah, berarti kalau misalnya di Maroko 10 rakaat setelah Isya, 10 rakaat tengah malam habis makan gitu ya. Iya, itu salah satu perbedaannya di sini. Tapi di sana nggak jalan ya? Sendiri-sendiri gitu maksudnya, sholat nggak ada jamaah kayak biasanya. Sama Mbak, jamaah malah di sini itu rata-rata masjid itu pada hataman Quran semua. Oh, jadi, berarti masjid tetap rame. Itu malah Masya Allah ya, di sini salah satunya kalau Ramadan itu memang orang-orang tuh terlihat seperti malaikat semua. Taubat gitu. Semua ya. Malaikat semua. Bener. Masjid jadi, rame banget. Penuh dan hataman juga. Iya, terutama itu pas malam 27 Ramadan. 20 malam 27 betul. Lah di situ karena di sini mazhab Maliki meyakini bahwa Lailatul Qadar itu pas malam 27. Lah, jadi mazhab Maliki meyakini. Lah pas malam 27 tadi, Masya Allah masjid udah kayak pasar, ngalah-ngalahin sholat Id. Jadi udah ngalah-ngalahin sholat Id ya ketika malam 27 karena penganut mazhab Maliki meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tadi ya. Iya, 27 tadi, iya.